bersama-sama bersuka cita karena Tuhan sudah menebus hidup kita. Hidup kita sudah dimerdekakan, bangsa kita sudah dimerdekakan. Amin. Karena kuasa darah Tuhan Yesus memberikan kebebasan atas diri kita untuk bersuka cita. Mari kita tundukkan hati kita. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur Yesus. Terima kasih. Sungguh Engkau baik Bapa. Karyamu Tuhan untuk kehidupan kami Yesus. Biarkanlah Bapa sepanjang hari Tuhan, sepanjang hidup kami belajar untuk senantiasa setia Tuhan. Iman kami senantiasa kami teguhkan hanya di dalam nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, pagi ini kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu, bahkan kami siap mendengarkan firman-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Habis di hidupku.
Sungguh kami merasakan kebaikan-Mu yang begitu besar Tuhan untuk hidup kami. Kau yang tidak pernah meninggalkan hidup kami Tuhan. Berjuang sampai akhirnya. Inilah pernyataan iman kami Tuhan. Kami mau berjuang, tetap setia untuk Engkau Yesus. Jemaat boleh katakan dengan sepenuh hatimu. Aku lihat Yesus kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku. Angkat kedua tangan kita. Kita mau menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Aku lihat Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Ku Haleluya, beri kemuliaan yang paling baik buat Tuhan kita. Glory Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu dalam hidup Tuhan. Jangan biarkan mulut kita tertutup. Terus ucapkan ucapan syukur yang patut diterima oleh Tuhan kita. Sebab Dia baik, sebab Dia penuh kuasa. Haleluya Tuhan. Kau yang tahu isi hati kami Tuhan. Kami mau berjuang Tuhan. Kau yang mendapati kami tetap setia di dalam nama-Mu Tuhan. Masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam. Satu-satunya Allah yang layak terima puji dan sembah. Hanya Engkau Tuhan. Yesus Kristus Allah kami. terpujilah nama Segala perbuatan baik sudah Engkau berikan untuk kami Tuhan. Sudah sepantasnya Engkau menerima pujian, syukur dan hormat Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan, Kau memberikan kami kesempatan di tempat ini Tuhan. Kami tidak akan menyia-nyiakan waktu yang ada Bapa. Kami ingin memberikan pujian yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau yang tahu isi hati kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan memulihkan setiap kami. Engkau yang akan menyembuhkan setiap apapun yang kami butuhkan Tuhan. Kami siap memuji-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sorak-sorai-kan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Boleh kasih salam, say hello sama teman kanan kirinya. Halo. Halo, sukacita hari ini. Siap
Siap bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita sorak-sorakan yang terbaik bagi Yesus. Haleluya. Boleh tepuk tangan di atas kepala. Boleh melompat. Kita menari bagi Tuhan. Hey. Sorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Bersorak-sorai bagi Tuhan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Sorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan. Muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya Tuhan kita yang menebus hidup kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, Yang bersorak bagi bangkit dan Tuhan. hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tetap tepuk tangan bagi Tuhan. Ya Allah yang patut terima puji dan sembah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan kita. Karena Dia yang sudah berjuang menebus kehidupan kita. Haleluya. Puji-pujian yang lebih seru lagi yuk. Kita sorak sama-sama. Param pam 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 pam. 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 Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Haleluya. Kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang pertama bagi Tuhan. Mari para petugas kolektan bisa mempersiapkan diri.
Mari kita tunduk di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu yang sungguh melimpah untuk kehidupan kami Bapa. Tiba saatnya kami ingin memberikan korban persembahan bagi Engkau Tuhan untuk pelayanan di tempat ini Tuhan, untuk kemajuan gereja di tempat ini Bapa. Kami menyerahkan seluruhnya Tuhan ke dalam tangan kuasa darah-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberikan korban persembahan yang terbaik bagi Yesus. Indonesia.
curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Glory Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kalau saat ini kami boleh berdiri di tanah Indonesia ini Tuhan. Kau yang sudah memerdekakan 77 tahun yang lalu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersatu hati di tempat ini Tuhan. Jemaat GPDI Hayam Wuruk Tuhan. Kami bersatu hati berdoa untuk Indonesia. Pemulihan boleh terjadi di tempat ini Tuhan. Kebangkitan boleh ada Tuhan. Kami memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami Yesus. Bapak Jokowi semuanya Bapak. Glory haleluya Yesus. Kami percaya cawan berkat-Mu akan tercurah untuk Indonesia Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan ketika kami tidak melakukan apapun untuk Indonesia Tuhan. Tapi saat ini kami berdiri di tempat ini. Berdoa untuk Indonesia Tuhan. Kami percaya Yesus. Kami percaya Kau yang akan bernubuat atas Indonesia Tuhan. Haleluya. Setiap pribadi boleh mendoakan bagi Indonesia. Haleluya Yesus. Di Indonesia Tuhan. Glory Tuhan. Glory Yesus.
Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami memiliki hati yang ingin berdoa selalu untuk Indonesia. Indonesia milik Engkau Yesus. Kami tahu Tuhan, akan ada sesuatu yang besar terjadi untuk Indonesia. Penyertaan-Mu untuk Indonesia Tuhan. Bahkan Engkau yang senantiasa menyertai hidup kami. Di tengah-tengah kami boleh merayakan kemerdekaan yang ada Tuhan. Kami boleh senantiasa rindu melayani Engkau Tuhan. Baik di dalam kehidupan keluarga kami Yesus. Di dalam pekerjaan kami, di dalam studi kami, bahkan di gereja kami Tuhan. Kami boleh senantiasa melayani Engkau dengan sepenuh hati kami Tuhan. Kau yang memberkati hamba-Mu yang akan memberikan firman-Mu Tuhan. Apapun yang Engkau rindukan untuk hati kami. Kau yang akan mengucapkan melalui hamba-Mu Tuhan. Kau yang menguduskan. Dan biarkanlah boleh menjadi kekuatan untuk kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan, kalau Tuhan masih memberi kita kesempatan pada pagi menjelang siang hari ini, itu semua hanya oleh karena kasih dan kemurahannya. Bukan oleh kuat gagah kita, tetapi sungguh hanya oleh karena anugerah daripada Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, 4 hari yang lalu bangsa kita memperingati hari kemerdekaan yang ke-77. Bangsa kita telah dimerdekakan dari penjajah. Dan sudah 70 tahun, 77 tahun kita merdeka. Nah sebagai warga negara Indonesia yang baik, apa yang kita sudah perbuat di dalam mengisi kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan lewat perjuangan daripada para pejuang yang sudah mereka mendahului kita. Adakah kita acut? Tak acut. Kita biarkan saja pemerintah berbuat untuk bangsa ini. Atau adakah andil yang kita buat, yang kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan selama 77 tahun bangsa kita merdeka. Saudaraku, kita tahu, mungkin seperti saya hanya lewat sejarah saja. Tetapi yang terlibat langsung di dalam penjajahan yang ada dulu, merasakan betapa pahitnya, betapa menderitanya pada waktu bangsa kita dijajah. Dan saat ini
kita sudah diwariskan kemerdekaan dan siogianya. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita memberikan andil. Mungkin hanya secuil untuk kita berikan bagi bangsa ini. Tetapi itu sangat berarti untuk membangun bangsa ini. Mungkin seperti pujian kita tadi, kita hanya bisa menaikkan doa kepada Tuhan. Supaya kemuliaan Allah dinyatakan di tengah-tengah bangsa kita. Itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah jikalau kita acuh tak acuh. Kita tidak mau peduli. Itu bukan urusan gue, jangan saudaraku. Tapi mari kita mau terlibat langsung di dalamnya. Sekecil apapun kita perbuat bagi bangsa ini yang sudah merdeka 77 tahun. Itu sangat besar artinya. Saudaraku. Kemerdekaan diraih oleh bangsa kita dengan pengorbanan. Itu sebabnya kita bisa membangun bangsa kita dengan apa yang kita bisa berikan bangsa. Nah saudaraku, kemerdekaan secara rohani Tuhan Yesus sudah berikan bagi kehidupan kita. Kemerdekaan secara rohani yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita pribadi, pribadi yang percaya kepadanya. Itu pun juga dilakukan melalui pengorbanan. Yesus sendiri yang adalah Allah itu turun ke dalam dunia dan dia rela memberikan nyawanya. Untuk apa saudaraku? Supaya kita dimerdekakan dari dosa dan hukum maut. Itu Tuhan lakukan. Karena dia mengasihi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Itu Tuhan lakukan, itu Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak masuk neraka. Supaya kita mempunyai kehidupan yang berarti. Dan sekarang status kita adalah merdeka. Hidup yang merdeka. Inilah yang menjadi tema kita pada kesempatan ini. Nah untuk itu saya mengajak kita sama-sama melihat firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 13. Galatia pasal yang kelima ayat 13. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara, firman Tuhan katakan di sini kita sudah dimerdekakan dan saat ini kita hidup di dalam keadaan yang merdeka. Dan kita mau lihat ada beberapa hal yang kita mau perbuat, yang kita mau lakukan untuk mengisi kemerdekaan yang Yesus sudah berikan di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi yang sudah percaya kepadanya. Yang pertama sudah kita akan lihat di dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Galatia 5 ayat yang pertama dikatakan di sana oleh firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi yang pertama kita mau lakukan adalah kita berdiri teguh di dalam kemerdekaan yang Yesus sudah berikan di dalam kehidupan kita. Jangan kita biarkan lagi diri kita dijajah oleh dosa. Jangan kita membiarkan lagi diri kita diperhamba oleh dosa. Tetapi kita harus berdiri teguh di dalam kebenaran yang Yesus sudah berikan di dalam kehidupan kita. Ini yang Tuhan sangat rindukan dalam setiap kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, siapapun kita. Tuhan sangat rindu.
Supaya kemerdekaan yang dia sudah berikan dalam kehidupan kita itu kita mau pertahankan. Kita mau jaga, kita mau rawat. Sebab apa saudaraku? Kalau kita tidak berdiri teguh dan tidak merawat kemerdekaan itu bisa saja dosa kembali menjajah kita. Saudara, bangsa kita 77 tahun sudah merdeka. Apakah bisa bangsa kita kembali bisa dijajah? Bisa. Dengan cara apa? Jikalau tidak dijaga keamanan bangsa ini, maka bangsa lain bisa masuk lagi menjajah. Itu sebabnya kita melihat bagaimana pemerintah melakukan di dalam berbagai bidang. Baik itu pertahanan mereka atau pemerintah membuat pertahanan yang begitu dengan melengkapi senjata-senjata yang mutakhir. Tujuannya apa? Supaya kemerdekaan itu tetap bisa dipertahankan. Supaya penjajah jangan masuk ke dalam bangsa kita lagi menjajah kita. Sedemikian juga kehidupan kita secara rohani. Kita perlu jaga kemerdekaan itu. Dengan pertahanan di dalam diri kita pribadi masing-masing. Mari kita berdiri teguh. Jangan goyah. Apapun yang terjadi di sekitar kita, di sekeliling kita. Kita mau tetap berdiri teguh di dalam kebenaran, di dalam kemerdekaan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita pribadi lepas pribadi. Dikatakan dalam ayat yang pertama tadi, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, cukup lama dosa sudah menguasai kehidupan kita. Dan ketika dosa berkuasa atas kehidupan kita, kita tidak berdaya. Kita tidak bisa membebaskan diri kita. Sampai akhirnya dia, Yesus Kristus, datang ke dalam dunia ini untuk membebaskan kita. Untuk memerdekakan kita daripada perhambaan dosa. Daripada maut. Nah sebab itu saudaraku, kita sangat bersyukur. Berterima kasih bahwa Allah itu begitu baik atas kehidupan kita. Allah itu begitu mengasihi kehidupan kita. Sehingga dia rela tinggalkan kemuliaannya. Dia rela tinggalkan tahtanya untuk datang ke dalam dunia ini. Karena apa saudaraku? Karena kita orang-orang yang berdosa. Supaya kita boleh dimerdekakan. Nah saudaraku, ini hal yang pertama saudaraku. Yang kita bisa isi di dalam hidup yang merdeka yang Tuhan Yesus sudah berikan dalam kehidupan kita. Yang kedua, apa yang kita mau lakukan saudara? Di dalam ayat yang ke-13 tadi, di sana dikatakan oleh firman Tuhan bagian akhir saja. Bagian B, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Saudara, kemerdekaan yang Yesus sudah berikan dalam kehidupan kita, jangan kita jadikan itu tameng. Untuk kita bisa bebas berbuat dosa. Jangan saudara. Paulus katakan, bagaimana mungkin kamu lagi hidup di dalam dosa? Bukankah engkau sudah mati terhadap dosa? Bagaimana lagi kamu mungkin hidup di dalam dosa? Yesus sudah berikan kita hidup yang merdeka. Jangan mau lagi diperhamba atau memperhambakan diri kepada dosa. Ini hal yang kedua saudara. Yang perlu kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan yang Yesus sudah berikan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan hal yang ketiga, dikatakan dalam ayat kita, kasihilah satu dengan yang lain. Saudaraku, kita yang ada pada kesempatan ini adalah saudara di dalam Tuhan. Walaupun secara darah, keturunan tidak ada hubungan kita satu dengan yang lain. Tetapi melalui darah Yesus kita
telah menjadi satu keluarga. Dan itu sebabnya mengisi kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Mari kita satu dengan yang lain, ada kasih kepedulian satu dengan yang lain. Jangan masa bodoh. Lo gue, jangan saudaraku. Tapi kita harus memperhatikan satu dengan yang lain di dalam kasih Kristus. Jikalau kita satu dengan yang lain saling memperhatikan, saya yakin dan percaya kita akan sama-sama maju di dalam Tuhan. Tetapi coba, kalau satu dengan yang lain tidak mau peduli, tidak mau tahu, maka akan terjadi saudaraku hal yang tidak diinginkan. Bahkan mungkin, ini bukan tidak mustahil saudaraku. Ada anak Tuhan datang sini, sementara yang lain tidak mau tahu dengan dia. Akhirnya dia akan malas. Situ gak ada kasih. Gak mau tahu. Mungkin ya. Aku ini mungkin karena orangnya gak punya. Gak berpendidikan. Sehingga saya dicuekin, dibiarin. Bisa jadi saudaraku hari ini terjadi. Tapi coba dulu kita merangkul satu dengan yang lain. Saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dengan kasih Kristus saudaraku. Itu akan membawa kita satu dengan yang lain. Bersama-sama bangun di dalam Tuhan. Bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Sebab itu saudaraku. Saat ini coba kita mau koreksi diri kita pribadi lepas pribadi. Seperti pujian tadi katakan. Selidikilah aku. Apakah aku mengasihi engkau? Kasih kita kepada Tuhan saudaraku. Itu kita bisa wujudkan di dalam kehidupan kita bersama. Gak mungkin kita katakan kita mengasihi Tuhan tetapi tidak mau tahu dengan saudara kita yang nampak dengan mata kita. Yang kelihatan dengan mata kita. Gak mungkin. Firman Tuhan sendiri yang mengatakan itu. Bagaimana mungkin engkau mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan sementara saudaramu yang ada di sampingmu, yang ada di hadapanmu. Engkau tidak peduli. Engkau tidak mau tahu. Biar saudaraku firman Tuhan pada kesempatan boleh mengoreksi kita pribadi lepas pribadi. Boleh membongkar semua yang mungkin yang tidak kita lakukan selama ini, selama kita berjemaat. Tidak ada kepedulian dengan yang lain. Yang penting gue, yang penting hidup saya. Lo itu urusanmu, jangan saudaraku. Ini yang Tuhan sangat tunggu di dalam kehidupan kita sebagai gerejanya. Sebagai umatnya. Sehingga kita bisa merasakan kasih Kristus itu nyata dalam kehidupan kita. Kasih Kristus itu benar-benar terlihat. Dan inilah yang akan menjadi suatu kesaksian bagi orang yang ada di luar saudaraku. Lewat kehidupan kita. Saudara kalau kita melihat di dalam kehidupan jemaat yang mula-mula. Inilah yang mereka lihat bagaimana satu dengan yang lain itu ada kasih. Kasih yang nyata. Bukan tersembunyi tetapi kasih yang nyata. Yang orang banyak bisa lihat, saksikan. Sehingga dikatakan dalam firman Tuhan. Tiap hari Tuhan pertambahkan jumlah mereka. Tiap hari Tuhan pertambahkan bilangan jiwa mereka. Karena apa? Karena dunia yang ada di luar lingkungan ini melihat betapa indahnya. Betapa luar biasanya persekutuan satu dengan yang lain. Yang lain kekurangan, yang punya lebih dia jual hartanya untuk dibagi-bagi bersama. Untuk bisa menikmatinya. Dan ini yang Tuhan rindukan
dalam kehidupan kita di hidup yang merdeka yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita lewat pengorbanannya. Biarlah kita ada kepedulian satu dengan yang lain. Jangan masa bodoh. Gap-gap yang ada mungkin selama ini dalam hati kita. Yang mungkin berkatakan dia bukan suku saya. Ngapain saya peduli dengan dia? Jangan saudara. Kita di dalam Tuhan satu. Tidak ada lagi dikatakan, tidak ada lagi laki, tidak lagi perempuan. Tidak lagi bangsa Yahudi, tidak lagi bangsa Yunani. Tidak lagi hamba. Kita ini satu di dalam Tuhan. Itu sebabnya hal-hal yang membuat kita untuk menghalangi melakukan hal yang baik kita buang. Dan kita mau izinkan kasih Allah itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Sama seperti yang Yesus lakukan sudah. Yesus tidak melihat rupa. Yesus tidak melihat apakah kita orang berpendidikan atau tidak. Apakah status sosial kita tinggi atau tidak. Enggak. Tapi Tuhan lihat kita ini adalah berharga di matanya. Ciptaannya sendiri. Yang dia mau bawa kembali kepada kemuliaan yang semula. Yang dia berikan pertama sekali kepada Adam dan Hawa. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Lalu apalagi saudaraku? Yang kita mau lakukan, yang kita mau perbuat di dalam mengisi kehidupan yang merdeka yang Yesus sudah berikan dalam kehidupan kita. Kita akan lihat di dalam Galatia pasal yang kelima. Ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam suatu firman ini. Yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudaraku, jikalau tadi ada di dalam mengasihi satu dengan yang lain. Rupanya Tuhan tidak menghendaki hanya di dalam saja. Tetapi juga harus keluar. Yaitu mengasihi sesama kita manusia. Tidak peduli apakah dia suku ini, apakah dia berpendidikan, atau yang lain-lain. Sebagaimana kita mengasihi diri kita, demikian juga kita mengasihi orang lain. Jikalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, biarlah juga menjadi kerinduan kita supaya saudara kita yang belum diselamatkan menerima keselamatan. Lewat apa saudaraku? Dengan kasih yang kita bisa tunjukkan kepada mereka. Mungkin dengan perbuatan juga jikalau memang kita mampu untuk berbuat, apa salahnya. Walaupun mungkin akhirnya dikatakan kristenisasi, ya kita nggak usah pikirkan sampai sana. Tapi tujuan kita adalah murni untuk membantu. Untuk menolong sesama sebagai wujud kasih kita kepada mereka. Jadi jangan kita menutup diri saudaraku. Setelah kita mengasihi satu dengan yang lain pun juga Tuhan mau kita keluar untuk mengasihi sesama kita manusia. Saudaraku, kalau hal ini benar-benar kita lakukan saudaraku, saya percaya ada banyak jiwa yang datang kepada Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan akan dinyatakan seperti pujian kita tadi. Kemuliaan Allah akan dinyatakan di tengah-tengah bangsa kita. Sehingga ada banyak orang yang datang berlutut menyembah kepada Tuhan. Dan mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Juru selamat. Saudaraku. Dan hal yang terakhir saudaraku. Kita lihat di dalam Galatia pasal yang kelima. Ayat yang ke-15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saudaraku, jangan kita lakukan ini saudaraku.
Jangan kita saling menggigit satu dengan yang lain. Jangan kita saling menelan satu dengan yang lain. Ingat, kita ini bersaudara. Jikalau ada lebih dari kita, kita bersyukur. Kita berterima kasih Tuhan sudah berkati dia lebih dari kita. Jangan kita cemburu. Cemburu ilahi boleh. Oh, dia diberkati luar biasa, saya juga pingin diberkati luar biasa. Caranya bagaimana bro, bagaimana sus? Kok bisa diberkati Tuhan sedemikian rupa, kenapa? Jangan malah dijatuhkan, oh dia itu punya tuyul atau apa gitu, jangan. Dia punya peliharaan sehingga dia kaya, jangan saudara. Itu akan membawa kita terjadinya nanti perselisihan satu dengan yang lain. Jangan saling menggigit sehingga akhirnya dikatakan sih saling membinasakan satu dengan yang lain. Saudaraku, dari 5 hal ini mana yang kita sudah perbuat di dalam kita mengisi hidup yang merdeka yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Saudara sendiri yang tahu, saya tidak tahu. Saudara sendiri yang mengerti mana yang saudara sudah lakukan di dalam mengisi kehidupan yang merdeka yang Tuhan berikan bagi kita lewat pengorbanannya. Adakah kita tetap teguh berdiri walaupun kita hidup di dalam situasi kondisi ekonomi yang sulit seperti sekarang ini? Atau mulai berpikir, waduh ikut Tuhan itu kok gini ya. Kehidupannya enggak maju-maju. Jangan saudara. Jangan biarkan juga diri kita diperhamba oleh dosa. Karena kita sudah dimerdekakan daripada dosa. Kasihi satu dengan yang lain. Kasihi juga sesama kita manusia. Dan jangan saling menggigit. Saling menjelekkan satu dengan yang lain. Tetapi mari kita membangun kehidupan kita bersama-sama. Sehingga kita boleh maju di dalam Tuhan. Saudara, kalau kita melihat Paulus saudaraku setelah dia dimerdekakan. Daripada mindset pikirannya yang dulu katakan dia adalah seorang yang benar. Seorang yang melakukan akan hukum Taurat. Dia sempurna menurut pemandangannya. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus di tengah perjalanan. Matanya mulai terbuka. Oh ternyata pemikiran saya selama ini keliru. Di akhirnya dimerdekakan. Dan kita tahu saudaraku Paulus setelah dia dimerdekakan. Kehidupannya berubah total. Berubah drastis. Dia tidak lagi mengejar-ejar anak-anak Tuhan. Dia tidak lagi membicarakan anak-anak Tuhan. Tetapi sebaliknya dia mendekatkan diri. Pernah dia 3 tahun mengasingkan diri untuk dia bergumul dengan Tuhan. Sebelum akhirnya dia terjun di dalam pelayanan. Dan kita tahu Rasul Paulus dia benar-benar mengisi kemerdekaan yang Tuhan Yesus sudah berikan dalam kehidupannya dengan hal-hal yang positif. Dia membangun saudaraku. Anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dia mulai berikan pengajaran yang benar. Sehingga bertumbuh. Dan kita tahu juga perjalanan dia. Di dalam penginjilannya saudaraku dia membuka sidang-sidang yang baru. Dia menyatakan bahwa Kristus itu adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat satu-satunya. Tidak ada lain kecuali Yesus. Saudaraku. Hidup yang seperti inilah sebenarnya yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya kita yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan dan hidup saat ini hidup dalam keadaan merdeka. Mari kita mau lakukan apa yang Paulus lakukan dalam kehidupannya. Apa yang Paulus perbuat di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Dia tidak mau lagi kepada kehidupannya yang lama. Dia mau bangkit dalam keadaannya yang baru. Dan luar biasa saudara. Dia pernah bersaksi. Aku lebih lagi dengan orang-orang itu. Tetapi bukan karena aku. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah. Aku ini adalah orang yang paling berdosa.
Tetapi syukur Tuhan Yesus sudah merdekakan saya. Dan saatnya bagi saya untuk mengisi kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan saya. Dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang bisa membangun jemaat Tuhan. Membangun persekutuan di antara para rasul pada waktu itu. Dan itu memang dia lakukan. Dan buahnya luar biasa. Nah, sebab itu saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Mari kita mengisi kemerdekaan yang Tuhan Yesus sudah berikan dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu berapa tahun sudah saudara dimerdekakan oleh Yesus. Mungkin ada yang puluhan tahun, bahkan mungkin ada yang sudah 77 tahun dimerdekakan oleh Yesus daripada hukum dosa dan maut. Bagaimana saudara mengisi kemerdekaan itu selama 77 tahun? Atau mungkin baru 10 tahun? Atau mungkin masih ada yang baru 5 tahun dimerdekakan oleh Yesus? Tidak masalah, berapa tahun pun kita dimerdekakan, itu tidak menjadi prinsip. Tetapi mari yang menjadi prinsip adalah bagaimana kita mengisi kemerdekaan yang Yesus sudah berikan dalam kehidupan kita. Sehingga kita ini di hadapan Tuhan berkenan dan sesuai dengan kehendak. Jangan kita berpuas diri. Cukup aku sudah diselamatkan, yang lain no. Jangan sudah. Tetapi mari kita mau berbuat hal yang boleh menjadi kebanggaan di hadapan Tuhan. Sehingga kita pun juga nanti boleh mendapatkan pujian. Sama selain kau hambaku yang setia, masuklah dalam kerajaan. Saya yakin dan percaya ini menjadi kerinduan kita pribadi lepas pribadi. Sebab itu mari kita mau mengisi kemerdekaan yang Tuhan Yesus sudah berikan dalam kehidupan kita. Dengan hal-hal yang tadi, yang saya sudah sebutkan, ada 5 hal tadi. Berdiri teguh, jangan mau diperhamba lagi oleh dosa. Yang ketiga, kasihi satu dengan yang lain. Dan kemudian kasihi sesamamu manusia. Dan yang terakhir, jangan saling menggigit, saling menelan, sehingga ia saling membiasakan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Biarlah firman ini jadi berkat dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian. Ku telah mati. Kita sudah mati di dalam dosa dan kita hidup di dalam kemerdekaan yang Yesus sudah berikan. Itu sebabnya jangan lagi kita hidup di dalam dosa. Tapi biarlah kita boleh tetap hidup di dalam kasih kemurahan Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama.
diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada misbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada misbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudaraku, pujian dikatakan ku telah mati. Kita sudah mati bagi dosa dan kita hidup saat ini bagi Allah. Sebab itu jangan lagi biarkan dirimu dijajah, diperhamba oleh dosa. Tetapi biarlah hidup kita mau letakkan di mesbah Tuhan. Kita nyanyikan referennya satu kali lagi dan nanti saya mengundang Bapak Suharyanto maju ke depan berdoa untuk firman Tuhan yang kita sudah sama-sama. Ku telah mati. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada misbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Segala puji, segala hormat, serta kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Iya Yesus Tuhan, Engkau pribadi yang telah menebus dosa luar biasa pelanggaran kami. kasih Tuhan berikan Dan Kau gantikan dengan hidup
yang penuh dengan kemuliaan. Amin. Yesus. Sampai kelak kami masuk dalam pintu gerbang kemuliaan. Ya kuasa firman yang sudah kami dengar pada pagi jelang siang ini, memberkati setiap hati yang terbuka, Terima kasih. setiap telinga yang mendengar, sehingga hidup kami diperbaharui dari hari ke hari. Haleluya. Yesus. Tidak seperti dulu lagi. Terpujilah nama Kami sudah ditebus dengan darah Yesus. Dan biar kami boleh melakukan hidup ini sebagai orang-orang yang sudah merdeka. Amin. Tidak mudah digoyahkan baik oleh tekanan-tekanan hidup, baik kesulitan-kesulitan Ya, hidup, Yesus. ataupun sebaliknya hal-hal yang menggoda kami dengan kenikmatan-kenikmatan sementara. Mampukan kami untuk menolak segala bujukan-bujukan, untuk kami tinggalkan iman, kami tinggalkan hidup yang benar di hadapan-Mu, baik karena kesulitan maupun karena kesenangan. Demikian juga tolong kami untuk menggunakan kemerdekaan dengan yang mulia, dengan hal yang berkualitas, dengan hal yang memuliakan Engkau Tuhan. Untuk berbagi kasih, baik sesama orang percaya, berbagi kasih sesama hidup kami di tengah-tengah masyarakat yang ada. Sehingga hidup kami bukan saling menggigit, bukan saling mencelakakan, tapi saling membangun demi Tuhan. Kemuliaan nama-Mu ditegakkan atas hidup kami, atas lingkungan kami, atas negeri kami Indonesia. Kami mengucap syukur Tuhan, dan Indonesia semakin maju, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dan biar itu terjadi oleh karena kehidupan orang-orang percaya yang boleh lahir baru. Terima kasih, memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Marulwan yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Tuhan hidup-Mu, Tuhan kemuliaan-Mu melingkupi hamba-Mu dan keluarga yang ada. Terima kasih Tuhan, meteraikan benih firman-Mu di dalam hidup kami, sehingga pun selesai kami ibadah, kami boleh tetap dikuatkan, diteguhkan di Nama-Mu Tuhan. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya rindu teman-teman di sini boleh bangkit berdiri lagi. Boleh bangkit berdiri lagi. Jika memungkinkan mungkin kamera bisa diarahkan ke jemaat dari multimedia. Kalau memungkinkan arah ke jemaat bisa. Kita mau pakai kemerdekaan 3 kali ya Bapak Ibu semuanya ya. Bangkit berdiri semua, adik-adik, anak-anak kecil semua kita bangkit berdiri. Kita suarakan merdeka 3 kali. 1, 2, 3. Merdeka! 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 Kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan hidup kembali. Yeay. Kita tiba saatnya akan memberikan korban persembahan yang kedua. Mari kita persiapkan, kita tundukkan hati kita. Kembali Bapak, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan-Mu, buat setiap firman-Mu yang telah Engkau beritakan kepada kami Tuhan. Sebentar Tuhan, kami hendak memberikan yang terbaik Tuhan untuk Engkau. Kiranya Engkau menyucikan setiap tangan yang terulur, Engkau memberkati persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberikan korban persembahan dengan penuh sukacita. Bertepukan
Puji Tuhan, beberapa pengumuman. Nanti sore masih ada ibadah ketiga di cabang Tugu pada jam 16.15. Lalu kemudian jam 6 sore di tempat ini untuk youth. Mari anak-anak muda untuk bisa hadir bersama dalam topik-topik yang menarik untuk ibadah youth. Jam 6 sore nanti. Lalu kemudian untuk sepanjang minggu yang berjalan, ada Selasa ada doa umum di tempat ini jam 6 sore. Lalu kemudian hari Jumat di Tugu ibadah doa jam 6 sore juga. Dan pada hari Sabtu ibadah wanita di Tugu pada jam 16.15. Lalu untuk Bapak Ibu yang mungkin orang tuanya ataupun karena usia tidak dapat hadir dalam ibadah khususnya di perjamuan suci, maka kami menyediakan formulir untuk bisa diisi, bisa didapatkan setelah selesai ibadah ini di pintu gereja depan. Bisa mengambil formulir. Yang pertama untuk yang memang sakit tidak bisa ke gereja dan ingin dilayani perjamuan. Karena memang cukup banyak sehingga kami bisa membagi tugas untuk pelayanan bagi yang sakit dan mungkin karena usia tidak dapat datang dalam ibadah perjamuan di minggu pertama. Lalu yang kedua juga ada formulir untuk baptisan. Juga tersedia di pintu gereja depan. Bapak Ibu dapat mengambil bagi yang akan mau dibaptis untuk bisa mengisi formulir tersebut. Lalu kemudian yang berikut, Minggu tanggal 28 akan ada pelantikan untuk majelis, ketua-ketua wadah dan seksi yang ada di gereja kita dan akan dilaksanakan di ibadah kedua tentunya karena ibadah pertama agak mepet waktunya dengan acara sekolah minggu. Jadi nanti saya akan japri kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk hadir dalam pelantikan tersebut. Ya, terima kasih tentunya untuk kesediaan semua yang terlibat dalam pelayanan. Ya, bukan berarti bahwa yang lainnya tidak dilibatkan, semua kita terlibat. Ya, semua kita terlibat karena rumah ini adalah rumah kita, tempat ini adalah tempat kita bertumbuh bersama dan kita saling mengasihi seperti firman Tuhan. Yang berikut adalah retreat pria. Ada yang ngomongkan? Ya, nggak diberi tugas. Mau umumkan? Baik, salam Bapak Ibu yang saya kasihi. Kami dari pengurus kaum pria besok tanggal 26 dan 27 ada ibadah Padang di Wisma Sejahtera Kopeng. Tapi sebenarnya, maaf Pak Gembala, saya tidak diberi mandat untuk mengumumkan pada hari ini. Tapi saya kasih mandat. Iya Pak, terima kasih Pak. Karena menurut pertimbangan kami sudah sesuai dengan target yang kami inginkan pesertanya. Jadi jika masih Bapak Ibu menginginkan untuk ikut dalam ibadah Padang, saya rasa masih diizinkan ya Om? Masih diizinkan ya? Jadi saya rasa ketika Bapak Ibu masih mengendaki ada yang mau ikut, nanti bisa mendaftar melalui salah satu kontak person yang ada di grup pengurus kaum pria. Jadi biaya kontribusi kami tidak membebankan dengan mengharapkan nominal berapa rupiah, tetapi minimal ada kontribusi Rp50.000. Itu pun jika Bapak Ibu keberatan, kami dari kaum pria nanti ada tangan-tangan Tuhan yang akan membantu untuk menyediakan untuk biaya itu. Jadi jika masih menginginkan, kami masih membuka
waktu untuk Bapak Ibu mendaftar, nanti Bapak Ibu boleh mendaftar sekalian dengan pasangannya. Demikian yang saya sampaikan, ada kesalahannya saya mohon maaf. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Terima kasih, shalom, selamat siang. Iya, di ibadah pertama sudah disampaikan juga, ditegaskan, terakhir besok Senin. Karena untuk mengatur akomodasi dan juga transportasi menuju ke lokasi. Jadi terakhir besok Senin pendaftaran bagi Bapak dan Ibu. Ini kegiatannya pria tetapi mengajak ibu dan juga istri. Atau kalau pasangannya katanya nggak boleh pasangan itu Pak. Yang belum punya pasangan nggak boleh cari pasangan untuk dibawa. Kemudian ada yang baru kali ini hadir. Bisa lambaikan tangan? Ya, ada Bapak dari Papua bersama putranya. Kita sambut. Mari Pak Yanto bisa mungkin di agak tengah. Bisa berdiri Pak, bisa berdiri Pak. Ya, ya itu. Selamat beribadah Bapak bersama dengan putranya yang kuliah di UKDW. Di tempat ini ada ibadah youth di jam 6 sore setiap minggu. Dan saya sudah bincang-bincang, putranya juga terlibat dalam pelayanan di Papua. Nanti anak-anak muda akan mengaturnya. Tuhan berkati. Yang di atas ada? Tidak ada. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dalam doa. Terima kasih Tuhan. Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau yang telah memberikan waktu kesempatan bagi kami untuk kami dapat melayani Tuhan, untuk kami dapat memuji memuliakan Tuhan dan dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah melayani, Tuhan semakin pakai dalam pelayanan. Demikian juga semua pelayan-pelayan yang ambil bahagian tugas pelayanan pada hari ini. Tuhanlah yang memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, setiap umat-Mu yang telah memberikan korban persembahan, bahkan yang mengembalikan milik Tuhan. Engkau berjanji mengembalikan berlipat kali ganda, dan mereka tidak kekurangan, tetapi keberkatan apal adanya, oleh karena melakukan akan firman-Mu. Bapa,
saat ini berdoa bagi yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Bagi mereka yang sedang dalam keadaan proses pemulihan oleh karena sakit, Tuhan juga yang melawat mereka, menjamah dan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang dalam masalah persoalan apapun juga, baik masalah rumah tangga, masalah usaha pekerjaan, masalah pendidikan. Oh Tuhan, kami datang kepada Engkau. Padamu selalu ada jalan keluar yang terbaik. Nama Tuhan dimuliakan di dalamnya bagi setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami doakan bangsa dan negara kami, pulihkanlah bangsa kami Tuhan. Tuhan kiranya menolong pemimpin-pemimpin bangsa kami, melalui Bapak Presiden bersama wakil dan seluruh jajaran menteri, pemerintahan tingkat pusat sampai daerah, bahkan secara khusus daerah istimewa Yogyakarta, di mana kami ada. Tuhan kiranya yang menolong dan Tuhan kiranya memberkati kota yang kami cintai ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah bagi Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan sejahtera Tuhan, lakukanlah firman dengan setia, jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada. Amin, Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus. menyinari engkau dengan wajahnya dan Terima memberi engkau kasih Yesus, karunia. untuk kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus. menghadapkan wajahnya kepadamu Amin, dan memberi Yesus. engkau damai Amin, sejahtera. Yesus. Tuhan Terima memberi kasih. kekuatan dan kesehatan Glory, kepadamu. Yesus, terpujilah Tuhan nama-Mu, memberkati Yesus. rumah tangga dan Amin, keluargamu. Yesus. Tuhan memberkati usaha dan Amin, pekerjaanmu. Yesus. Terima Dan kasih, saat Yesus. ini, terimalah berkat yang dilimpahkan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita semua katakan, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.